Ibrani pasal 2, 1 sampai dengan 15. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di dalam arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya, ataukah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkannya kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuatu dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebutkan mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapa, terima kasih buat ayat dan firman yang hidup di tengah-tengah kami. Kami percaya bahwa judul takut hadapi maut dalam Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka
yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Terima kasih atas anugerah yang Kau berikan. Urapilah lidah bibir hambamu, dan bicaralah Engkau setiap kata dan setiap nubuatmu, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu, dan berkatilah jemaat-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal yang percaya, kita sama-sama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Amin. Suasana surga akan turun di tengah-tengah kita kalau kita sungguh-sungguh bekerja di ladang kehidupannya, di mana kita sebagai orang pilihan Allah. Judulnya, tema hari ini ada takut hadapi maut. Apakah kita takut hadapi maut? Jujur aja, takut, saudara. Tapi bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Contohnya seperti apa, Bu? Karena jalan yang kita tempuh itu, saudara, itu akan membebaskan kita seumur hidup dalam perhambaannya. Ya. Kenapa? Karena maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya di dalam Ibrani tadi itu, ayat pasal yang kedua, saudara, menerangkan sekali bahwa diizinkannya malaikat itu, saudara, kita lihat aja ayatnya ya, karena saya juga ingin kita membaca. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Itu berarti bahwa ada satu pergumulan yang besar yang perlu merendahkan hati sebagai anak Allah. Kita perhatikan baik-baik dalam hidup kita, lingkup kita sehari-hari aja, saudara. Karena kalau kita memandang ke atas atau kita memandang kiri kanan, kita akan salah, keblinger nanti, saudara ya. Kalau kita betul-betul anak Tuhan, kita harus belajar untuk menimbang ya. Apakah takut untuk hadapi maut itu kita itu melanggar atau sesuai ya. Kalau Raja Herodes, saudara, di dalam kitab Matius pasal 2 ayat 16, Raja Herodes ini membenci kehadiran Tuhan Yesus hingga dia menyuruh orang-orang Majus ya supaya tidak sampai di tempat Bethlehem ya, karena kelahiran Tuhan Yesus di situ ada. Itu namanya takut hadapi maut tapi ngawur ya. Herodes sudah melakukan pelanggaran. Demikian juga pada waktu dalam kitab Markus pasal 5, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang akan hadir sangat takjub. Di sini dikatakan mereka takut akan maut. Mereka khawatir akan kematian. Anak 12 tahun ini sudah lama, sudah sakit selama 12 tahun. Tapi begitu panas jessica dia menyerahkan hidupnya, maka takut hadapi maut itu diselesaikan hingga anak ini ada pemulihan. Beda ya, saudara ya. Lalu kita juga lihat, saudara, bahwa sebetulnya dalam Lukas 1 ayat 7 dan 5, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya itu seumur hidup kita. Jadi kalau kita itu menjadi anak Tuhan, kekudusan itu akan menunjukkan kita kudus, dan kebenaran itu akan menyingkapkan semua yang selama ini kita berhubungan dengan pergumulan. Maut itu kan bergumul, hadapi pergumulan, baik itu keuangan saudara, baik itu penyakit saudara, baik itu keadaan keluarga saudara. Kita harus tahu bahwa ada waktunya kita harus berjuang. Amin. Seperti dalam kitab Lukas juga, Tuhan Yesus berumur 12 tahun, pergilah dia ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk bertemu dengan hamba-hambanya ya, 12 tahun. Demikian juga hidup kita kayaknya melenceng. Papa mamanya ketakutan
kehilangan Yesus 12 tahun tiba-tiba hilang gitu aja, dicari ini mana-mana sampai rumah cari lagi, Maya Rai ketemu ada di bait Allah. Nah itu menghadapi maut, tapi akhir endingnya itu akan membawa keselamatan. Nah jadi intinya adalah tema hari ini, kita pasti menghadapi masalah. Maut itu adalah suatu pergumulan yang tidak bisa dikelak lagi. Di hadapan kita itu maut, saudara. Keuangan, penyakit, masalah itu maut, saudara. Tapi kita harus tahu kisah-kisah di dalam firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita memang punya perkara itu, tetapi kita harus tahu bahwa akhir dari maut, kita menghadapi maut itu harus sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Lalu di sini dikatakan di dalam Lukas juga, ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia memulai melayaninya itu umur 30 tahun, saudara. Dan menurut anggapan orang, dia adalah anak Yusuf, tukang kayu. Tapi di hadapan Allah, benar, Yesus pada waktu 30 tahun sampai di dalam pelayanan, dia bergumul di hadapan maut. Dia bertemu, tapi dia tidak redup, tidak ada rasa kekhawatiran. Karena takut hadapi maut, pasti Bapa ikut campur tangan. Jadi sudah perhatikan baik-baik, bahwa di dalam dunia ini kita pasti menghadapi masalah itu, saudara. Kemudian kita juga harus sadar bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, kita juga harus menyadari, ya, bahwa kelemahan, titik lemah manusia itu masuk pada saat kita menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya, baik keuangan, baik itu pergumulan apapun. Sering saya ungkapkan di sini dalam khotbah-khotbah, tapi kita harus belajar memilah-milah, ya saudara. Apakah kita seperti Raja Herodes, apakah kita juga seperti Yesus yang umur 12 tahun hilang gitu aja, sama dengan keadaan kita tidak tahu kemana arahnya. Tapi begitu kita masuk, ternyata kebenarannya adalah dia masuk di dalam baitnya. Nah itu tanda bahwa sebetulnya kita ini berjuang, ya. Tapi dengan seiringnya waktu, saudara, dari kehidupan kita, umur itu, saudara, makin hari makin diperpendek oleh Allah Bapa supaya tidak ada pelanggaran. Seperti dalam Yohanes ini, maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, tapi engkau telah melihat Abraham. Jadi di hadapan Allah itu umur itu tidak ada masalah. Kamu tuh umur biro, umur berapapun, kalau Tuhan Allah mengizinkan sesuatu terjadi, maka terjadi. Jadi kita sadar bahwa walaupun kita orang-orang pilihan Allah, tapi kuasa Allah itu bekerja. Ada satu kisah juga, orang yang disembuhkan oleh mujizat sudah lebih dari 40 tahun umurnya. 40 tahun umurnya ada mujizat. Bayangin, selama 40 tahun dia menunggu. Bukan menunggu mujizat, tapi menunggu waktu dia menghadapi maut, dia menunggu 40 tahun. Tapi kuasa Tuhan bekerja dan Allah tidak pernah berhutang. Amin. Amin. Jadi kita harus tahu bahwa supaya kita menyadari bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita itu seumur hidup. Kesetiaan itu tergantung dari kalian. Ibrani 2 ayat 15, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka dengan seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi selama kita ini takut dan kita ini maju mundur, perhambaan itu adalah kuasa kegelapan mengikat kita supaya kita jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam pergumulan kita sendiri, sehingga kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Nah ini yang kita harus jauhi. Ada satu kesaksian, saudara. Suatu ketika saya itu didatangi seorang ibu, dan ibu itu bilang gini, ibu, anak saya itu tidak, kata dokter, tidak memiliki bibit. Ya, saya mau berdoa.
Dan ibu ini bilang gini, boleh enggak saya menghadapi tantangan ini seperti maut? Boleh enggak saya memohon pada Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya ingin mendoakan anak saya supaya anak saya mendapat buah kandungannya itu subur. Karena dokter juga sudah angkat tangan, dibawa ke luar negeri ke Pak, sudah tidak ada harapan. Satu-satunya jalan yaitu suaminya supaya melakukan hal yang tidak pas, tapi dia bilang saya tidak mau. Akhirnya saya bilang gini, ya udah, apa yang saya lakukan Tuhan? Tuhan hanya bilang puasa, ya puasa aja. Oh berarti boleh? Nggak tahu, karena saya juga nggak dibilangnya apa-apa sama Tuhan. Loh kok bisa? Jadi kadang untuk menghadapi maut kita tuh bisa emosi tingkat tinggi, karena kita tidak sadar bahwa kita itu dituntun oleh Tuhan untuk menjadi lemah lembut, tapi kita tidak sadar. Mari buka hatimu untuk menerima kenyataan hidup ini apa adanya, supaya apa? Dalam perjalanan hidup ini kita akan menyadari bahwa hidup bersama dengan Tuhan itu adalah satu jalan yang terbaik agar kita bisa mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Amin. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih, ya. Oh betapa indahnya apa? Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Jadi pada saat kita menghadapi maut, kita tidak boleh egois, saudara. Kita harus saling menasihati, tapi jangan melara. Tahu melara? Tahu melara? Tahu nggak melara? Bukan bagiannya ikut. Tak poso ini, tak usir setani. Loh bukan, saya nggak boleh, silakan, saya juga lebih enteng. Tapi jangan sok, tanya Tuhan dulu. Amin. Amin. Ya. Karena untuk hadapi maut ini bukan jalan kita, saudara. Tuhan izinkan itu terjadi agar kita bisa sadar bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Jadi yang penting di dalam hadapi maut itu kita harus ada persatuan di dalam Tuhan Yesus, karena kita sadar bahwa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Dan ada 3 langkah, saudara. Nanti saya akan nyanyi 3 langkah itu, saudara. 1, 2, 3. Ada pujian mengatakan kau 1, 2, 3. Perhatikan itu, saudara. Karena di dalam naungan Tuhan, selama kita menjadi miliknya, saudara, kita akan menjadi indah di pemandangan Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Jadi seumur hidup kita tidak mau di dalam perhambaan. Kalau kita masuk dalam perhambaan, kita tidak merasakan kecaplah dan lihatlah apa? Betapa baiknya itu. Terus rasakan. Terus berarti kasih setia Tuhan itu harus dikecap terus sampai pada titik penghabisan. Amin. Karena pujian itu menerangkan bahwa itu ada ayatnya sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mengecap kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, maka perhambaan maut ini tidak menjadi bagian kita. Amin. Kita harus imani bahwa kuasa Tuhan bekerja. Aku percaya, Bu, rumahku katanya ada medone. Saya enggak, maaf, saya juga enggak tahu medon itu apa. Ternyata medon itu tulisnya pocong. Ya, saya enggak tahu apa tujuan medon itu. Ditunjukin sama Tuhan kronologi ini. Itu pocong, saya bilang, itu pocong. Enggak tahu, pokoknya saya gini. Saya bilang gini, karena di belakangmu tuh ada kuburan. Enggak ada. Itu di belakang tuh ada kali dan sebelahnya itu ada kuburan. Enggak ada. Semua yang bisa. Ya sudah, terserah kamu. Yang penting kamu tanah dan air dibawa di doano. Selang untuk 3 hari sudah selesai, saya tidak bisa untuk ngurapi. Dia sudah marah-marah. Saya bilang, Tuhan ampuni saya karena saya tidak bisa. Udah mundur sampai 1 bulan. Orang yang datang semukanya sudah face-nya sudah beda. Kalau dulu senyum dan berwajah gembira, tapi begitu 1 bulan datang gak iso nguyu, sudah metotok. Sorry.
Saya bilang, Tuhan, apa yang terjadi itu? Tuhan buka kronologinya. Karena 1 bulan kamu tidak menepati untuk mengurapi. Aduh Tuhan, ampuni saya harus ke sana kah? Tidak perlu, biarin aja. Aku menguji dia, maukah dia bersabar? Nah itu sudah. Jadi kalau waktunya tidak bisa, berarti kita lagi ojo sampai Bu koyo Ayub. Siapa yang mau kayak Ayub? Siapa mau? Tidak ada kan? Tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu menurut takaran masing-masing. Amin. Jadi kita tidak boleh kecil hati. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Itulah firman Tuhan, saudara. Kita sadari bahwa hidup di dunia ini banyak liku-liku, ya. Kemudian saya lanjutin itu tadi. Kemudian dia puasa, sepuasa, akhirnya kita doain. Saya bawa minuman air itu, saya kasihkan. Dan anak yang minum itu juga tidak percaya. Akhirnya dia bilang gini, Bu, aku tuh minum tuh air ini beda, katanya. Kenapa? Bu, rasa kopi, rasa minyak, rasa apa, wek gitu. Tapi Tuhan saya bilang bahwa anak ini tidak percaya. Terus akhirnya saya bilang gini, Bu, maaf ya Bu, airnya tidak diminum. Oh, tidak apa-apa, saya pakai minyak urapan. Dia malah bilang minyak nyong-nyong dari pedukunan. Terus saya bilang, sudah Bu, tidak usah minyak urapan, kan toh kita doain. Kita tidak bisa membilang ini minyak sucian, tidak bisa, cuma Tuhan bilang kamu tidak perlu berdebat. Yang penting adalah buka hatimu dan serahkan semua pada Tuhan. Ya sudah, tak serahkan sama Tuhan. Akhirnya dicek sudah ke dokter karena uratnya mules-mules. Habis makan rujak, berapa hari itu makan rujak, seminggu itu makan rujak terus, ke orang hidang. Begitu dilihat, Bu, ibu ini mengandung tapi lemah sekali. Hah? Dia bingung. Terus akhirnya, Bu, ya apa nih Bu, bilang Mama yang nyaran ke saya. Tuhan, saya bilang malam ini, anak ini datang padaku, aku akan menguji dia. Maksudnya Tuhan, tak apa-apa, tenang aja. Ya udah, nurut aja. Hari pertama saya tidak ada, hari kedua saya tidak ada, hari ketiga tidak ada, sampai 9 bulan. Perutnya ada besar. Anak dalam kandungannya ini masih di dalam kondisi tidak baik. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, saya itu ya tidak mau, tidak tego. Tapi Tuhan izinkan itu, saya baru ingat. Perutnya sudah medeng-medeng, pucat, muta-muta, semaput, pingsan, tidak beli. Akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan pasti tidak menghukum sejauh itu. Tapi karena dia keras kepala, makanya jadi orang tidak boleh keras kepala. Ojo karpe dewek, jangan karpe dewek. Dan Tuhan sudah bilang begini, jangan mau langgar. Itu harapan saya. Supaya kita sama-sama enak, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Amin. Hanya begitu sudah selesai, dia medem-medem, dia minta doa, Bu, saya minta maaf. Dan gitu. Loh, kenapa? Saya dulu tidak percaya sama ibu tak kira dukun kok tahu semua. Loh, saya bukan benar, saya dukun, gitu, atau saya gini-gini, saya bilang gini-gini loh. Semua itu dari Tuhan, ya. Dulu saya koma, saya cerita, dia nangis. Ya Bu, saya minta maaf, gitu ya. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa kok. Doa aja ya. Doa pingsan dia. Begitu pingsan, mamanya tambah marah-marah dengan saya. Ini anakku kenapa? Jangan sampai mati ya. Masa pingsan sampai mati, dalam hati saya. Waduh, Tuhan, sampai 2 jam udah sadar. Itu perutnya bergejolak. Saya berdoa, Tuhan, kayak lahir ya apa? Dia sudah berdoa, bawa ke rumah sakit, lahir saudara. Tapi kita sempat doain. Begitu dia mau operasi, dia buka mata, dia bilang, Bu, doain saya. Tuhan pasti tolong saya ya. Tuhan mendengarkan doa saya. Dengar, Tuhan dengar, doain. Begitu doa, saya lihat tangan Tuhan menumpang, anak itu lahir baru. Dengarkan, anak yang tidak percaya ada roh kegelapan, dia dilahirkan baru di dalam kondisi bagus. Begitu lahir, beres semua. Tuhan baik, Tuhan baik, karena Tuhan melihat kepercayaan. Kamu percaya sejauh mana? Amin. Ya, itulah firman Tuhan, saudara.